Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan aktivitas kita, ibadah kita, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat nanti kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dihadapkan satu kewajiban kita, tuntutan kita yang dilaksanakan selama di dunia. Amal ibadah kita, amal baik kita harus disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditentukan kita akan masuk surga atau masuk neraka. Harta kita, anak kita tidak akan bisa menolong kita kalau harta kita tidak diproses menjadi amal. Kalau anak kita tidak dididik menjadi anak soleh, harta dan anak tidak akan bisa menolong kita. Kata Al-Quran, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada nanti ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta kita, anak kita tidak ada gunanya sama sekali kalau kita punya harta tidak diproses menjadi amal. Kita boleh menumpuk harta, kita boleh mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi kalau tidak diproses menjadi amal, maka harta akan sia-sia, tidak bisa menolong kita. Bagaimana harta agar bisa menolong kita? Setiap rezeki kita, setiap amal kita yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, proseslah menjadi amal. Kalau belum diproses, hanya harta belaka. Bisa jadi fitnah karena kita banyak menumpuk harta, kita simpan di mana-mana. Oleh karenanya harta seberapa besarnya, sedikit pun harus diproses menjadi amal. Anak kita begitu canggihkah, begitu pintarkah anak kita, kalau kita tidak didik, maka anak kita tidak bisa menjadi anak soleh. Karena anak yang bisa menjadi penolong kita adalah kalau kita didik menjadi anak soleh dan nantinya mendoakan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Kalau Anda ingin bahagia, maka berbuatlah kebaikan. Setelah kita ibadah, setelah kita ruku, kita sujud dan menyembah kepada Allah, amal baik inilah masih umum, masih banyak, luas, tidak tercakup secara perinci. Semua amal kebaikan inilah yang akan mengantarkan kita menjadi pelengkap dari ibadah kita.
Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amal yang terbaik di dalam hadis disebutkan ada 3 triangle kita. Struktur sosial. Yang pertama harta, yang kedua anak kita yang mendoakan kita, yang ketiga ilmu kita. Idza mata ibnu adama in qata amalu illa min thalasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihah. Harta, ilmu dan anak. 3 struktur sosial yang harus dilakukan sebaik-baiknya oleh setiap orang ketika ingin mengantarkannya sebagai amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, amal kebaikan yang terbesar adalah amal jariyah. Amal baik harta kita. Karena itu memang menjadi rezeki kita yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dulu pada zaman Rasulullah SAW setelah hijrah di Madinah, terjadi krisis, kekeringan, kelaparan, bahkan hampir tidak ada kekuatan makanan di Madinah setelah hijrah. Dilanda terik panas, tidak ada sumber air. Suatu ketika orang-orang muslimin di Madinah kelaparan, bahkan air pun tidak muncul dari permukaan bumi di Madinah. Hanya ada satu sumur yang bisa menghidupi seluruh orang-orang di Madinah. Sumur itu milik seorang Yahudi. Dicari, digali, tidak ada sumur untuk menghidupi, sekedar untuk mencari sumber air dimakan setiap hari, diminum setiap hari. Apalagi kemudian untuk mengairi pertanian dan perkebunan. Tidak ada kecuali sumurnya yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, barang siapa yang bisa membeli sumur dari seorang Yahudi dan kemudian menyumbangkan kepada masyarakat dan diinfakkan, disedekahkan kepada masyarakat, maka dia akan masuk surga. Spirit Nabi Muhammad SAW ketika mengajak para sahabatnya untuk bersama-sama mengentaskan kekeringan karena sumber air tidak ada, hanya sumbernya orang Yahudi, maka Rasul memerintahkan atau menghimbau kepada sahabat, siapapun yang bisa membeli sumur itu dan menghibahkan, mensedekahkan kepada orang lain, maka dia akan masuk surga. Ini artinya ketika kita diberi rezeki oleh Allah, kita sumbangkan, kita pergunakan, maka balasannya adalah ridho Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, diserukan oleh seorang Rasul, dihimbau oleh seorang panutannya, langsung bergegas. Merasa jiwanya terpanggil. Bagi orang yang mampu, segera, tidak mengulur-ulur waktu. Oleh karena itu sahabat Utsman bin Affan yang memang secara pribadinya dia kaya, lalu dia langsung membeli sumur itu dari seorang Yahudi. Tidak langsung kemudian orang Yahudi menyerahkan sumur itu meskipun dibeli oleh Utsman, karena tahu sumber kehidupan itu hanya sumur satu-satunya. Dan sumur itu setiap hari dijual kepada orang-orang, terutama orang muslimin, hanya untuk meminumnya. Negonya alot. Utsman menawar kepada seorang Yahudi agar semua sumur itu dibeli oleh Utsman, tapi orang Yahudi ini tidak mau sama sekali. Lambat laun negosiasi itu berhasil, tapi separuh. Boleh dibeli oleh Utsman sehari milik orang Yahudi, sehari milik Utsman. Artinya hanya boleh dibeli berseling-seling hari saja. Pada gilirannya ketika pada hari dimiliki oleh seorang Yahudi, tidak ada kaum muslimin yang mengambil air itu.
Pada saat hari di gilirannya Utsman, orang-orang berdatangan mengambil air itu karena memang Utsman menggratiskan air itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya kemudian orang Yahudi pasrah karena tidak ada orang yang mengambil airnya, maka sumur itu kemudian dijual secara mutlak kepada sahabat Utsman bin Affan. Pada saat Utsman menguasai penuh sumur ini kemudian digratiskan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama kaum muslimin. Tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tidak hanya untuk kebutuhan harian, tapi sampai sumur ini bisa dipergunakan untuk mengairi perkebunan, pertanian dan lain sebagainya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pembelian sumur dari sahabat Utsman dihibahkan, disedekahkan kepada kaum muslimin, ini menjadi amal rizki, amal harta yang sangat berharga, yang kemudian hari sampai hari kiamat pahalanya terus mengalir. Singkat cerita, sumur ini menjadi satu-satunya kehidupan di Madinah, sampai kemudian bisa mengairi perkebunan, mengairi pertanian, semakin besar, karena pertanian perkebunan menghasilkan, lama-lama kemudian disimpan, dikelola, lalu perkebunan ini menghasilkan uang, ditambah lagi dari uang ini dibelikan kebun lagi, dibelikan tanah lagi, yang kemudian ini disimpan rapat-rapat oleh pemerintahan dari masa ke masa. Sejak zaman Utsmaniyah sampai kerajaan Arab Saudi Arabia. Singkat cerita, dari sumurnya Utsman bin Affan, kemudian melebar menjadi perkebunan, kemudian sampai hari ini hasil perkebunan disimpan di bank, dan hasilnya kemudian dijadikan hotel. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah haji, pernah melihat hotel di Madinah namanya Hotel Utsman bin Affan, itu adalah milik Utsman bin Affan. 14 abad yang lalu Utsman hanya beli sumur, hari ini jadi hotel. Dan hasil hotel itu kemudian diberikan kepada yatim piatu dan kepentingan kaum muslimin. Itulah yang kemudian disebut dengan wakaf. Wakaf hasil sumur yang dibeli oleh Utsman berkembang, tidak hanya di perkebunan, tapi kemudian semua hasilnya sekarang bisa dimanfaatkan oleh semua orang, terutama orang-orang yang membutuhkan. Yatim piatu, Masjid Nabawi dan Mekah. Kemudian juga pertaniannya hari ini masih ada di Madinah. Artinya kalau harta diproses menjadi amal, di samping punya pahala, tapi juga punya nilai ekonomi yang besar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berbicara tentang wakaf, tentang amal jariah tadi. Amal jariah memang yang paling baik adalah amal jariah yang dikelola agar menjadi produktif. Kita mungkin mengenal namanya sedekah, mungkin kita mengenal namanya infak, tapi semuanya menjadi amal jariah, berbeda-beda manfaat dan kegunaannya. Sedekah memang masih umum sifatnya, tidak hanya materi tapi juga non materi. Kita baik dengan orang bisa sedekah, kita senyum dengan orang juga bisa sedekah. Apapun yang kita lakukan itu bisa menjadi sedekah. Infak secara umum berbentuk materi. Kita membantu orang, membantu kegiatan, membantu orang yang sedang membutuhkan, itu pun kita bisa menginfakkan yang kita punya secara materi. Tapi wakaf adalah seseorang yang memberikan hartanya untuk dikelola oleh sebuah lembaga, oleh seseorang yang memang secara manajemennya dikelola, bukan hanya sekedar dikonsumsi dan dimanfaatkan. Oleh karena itu, kalau seandainya sumur tidak dikelola, seandainya hartanya Utsman tidak dimanage dengan baik, maka hari ini tidak ada sejarah tentang sumurnya Nabi Utsman, sahabat Utsman bin Affan. Oleh karena itu,
wakaf sangat penting bagi kita sebagai amal jariah yang tidak akan terputus pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu memang kita memahami wakaf itu hanya sekedar tanah, bangunan yang banyak, yang besar, yang tidak semua orang bisa. Tapi sekarang harta komoditi itu tidak hanya barang yang sifatnya tidak bergerak. Uang kita itu sudah menjadi komoditi yang setiap orang punya. Artinya wakaf boleh saja uang kita, seberapapun uang kita bisa diwakafkan, yang disebut dengan wakaf uang. Tidak punya tanah, tidak punya bangunan, tidak punya gedung, tapi kalau kita punya uang, sisihkanlah untuk wakaf demi sebagai amal jariah kita. Karena wakaf itu akan dikelola, bukan sekedar hanya dimanfaatkan secara konsumtif. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita itu kemudian saya ingin menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa pilar utama ekonomi adalah bagaimana kita memanfaatkan rezeki kita, memanfaatkan harta kita. Di samping untuk produktif juga sebagai amal jariah, karena inilah yang kemudian bisa mengantarkan kita, menolong kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian prinsip ini terjadi pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Lam yakun ashabu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam du maqdiratin illa waqafa. Tidak ada para sahabat yang mempunyai kemampuan kecuali mereka mewakafkan sebagian hartanya sebagai amal jariah yang akan mengantarkan seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki kita yang Allah berikan kepada kita, kita terima, kita syukuri, dan kita proses menjadi amal agar itu bisa menolong kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhirnya kemudian mari kita galakan wakaf kapanpun, dimanapun, seberapapun, agar sedikit demi sedikit harta kita menjadi amal. Demikian tausiah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.